Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir pada hari ini untuk mengikuti ibadah Minggu pada tanggal 16 Agustus 2020 maupun jemaat yang terkasih yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kita akan merenungkan tema iman yang membenarkan. Iman menjadi sumber kekuatan bagi orang yang percaya pada Tuhan. Dalam iman kita dimampukan untuk mengenal hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan, bahkan di tengah-tengah derita dan sakit hati kita tetap mampu berjalan karena pengharapan di dalam iman. Untuk itu, marilah kita dalam kebaktian ini mensyukuri kebaikan Tuhan yang dapat kita alami oleh karena iman yang benar dan terarah pada Tuhan. Ibadah pada minggu pagi ini dilayani oleh Bapak Pendeta Saint Peter Surya SSI. Jemaat yang terkasih, untuk itu marilah kita memasuki saat teduh sejenak. Sambil bangkit berdiri, marilah kita pujikan pujian NKB 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Yang dikasihi Tuhan, kita meneguhkan ibadah kita pada pagi hari ini di dalam pemahaman, di dalam keyakinan kita bersama bahwa kebaktian saat ini dapat berlangsung dalam kesetiaan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Sungguh hebat.
Bersedia kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sadar dalam kehidupan ini hanya imanlah yang kami miliki, sehingga kami mampu untuk hidup dan mengalami berkat pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana firman-Mu yang menegaskan bahwa iman hanya sebesar biji sesawi yang begitu kecil, tetapi mampu memindahkan gunung. Maka kami percaya ketika kami memiliki iman dan dibenarkan oleh Tuhan, maka karya Tuhanlah yang memelihara kami dengan luar biasa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat sungguh-sungguh setia dan percaya dalam iman. Inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengakukan dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, saat ini kita diajak untuk memasuki saat teduh dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ungkapkanlah segala perasaan hati dan kegelisahan kita, sehingga anugerah pengampunan dari Tuhan dapat dinyatakan bagi kita. Untuk itu marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita mulai saat teduh. Ya Tuhan, kami mengaku segala dosa kesalahan kami dan pelanggaran kami atas ketetapan Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sadari. Sungguh kami tidak berlayak di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Dengarkanlah doa dan pengakuan kami. Amin. Kita menyambut dengan NKB 10 ayat 1 dan 3. Yesus
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang di dalam segala kesadarannya telah mengakui segala dosa yang diperbuat kepada Tuhan juga kepada manusia, maka dengarlah berita anugerah pengampunan yang disediakan Allah bagi kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan ikhlas mengaku dosa di hadapan hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita memohon penyertaan Tuhan untuk memasuki pemberitaan firman. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini Tuhan boleh hantar kami semua di rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Meskipun kami mengakui ada saja hal-hal yang saat ini belum terjadi sesuai keinginan kami, tetapi seluruh kejadian itu tidak mengurangi sedikit pun motivasi kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dalam kondisi yang sehat. Pagi hari ini kami menyaksikan orang-orang yang kami kasihi berada di dalam kondisi yang baik. Pagi hari ini kami tetap dikelilingi oleh keluarga kami. Maka tidak ada sedikit pun alasan untuk kami khawatir, untuk kami berkeluh kesah, karena semua tetap berada dalam naungan Tuhan. Ajar kami selalu menghargai semua hal yang sampai saat ini Tuhan nyatakan bagi kami semua. Ya Bapa, kembali kami hendak menghayati firman Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu membantu kami, menguatkan kami, memperlengkapi kami, karena kami sadar betul bahwa kami lemah. Pengalaman-pengalaman hidup kami di masa lalu sampai hari-hari terakhir tetap membuktikan bahwa kami tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kami. Kami membutuhkan Tuhan untuk terus mengawal kami, untuk terus mendampingi kami, terlebih memperlengkapi kami, sehingga di dalam segala keterbatasan kami senantiasa dapat hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita persiapkan Alkitab kita, saudara-saudara. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang disebut berbahagia adalah mereka yang tekun, juga setia untuk mendengar firman Tuhan, juga untuk memelihara di dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara. Shalom. Semua berada dalam kondisi sehat Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Tak putus-putusnya rasa syukur terus mengalir dalam hidup kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena situasi-situasi saat ini tidak bisa membendung diri kita untuk melihat bahwa kita sampai dengan saat ini masih diberkati Tuhan, ya. Karena masih bisa bertahan, masih bisa berdiri sampai dengan saat ini. Di tengah begitu banyak orang yang sudah berjerih lelah luar biasa di luar sana. Jadi saya pikir tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur untuk semua hal yang ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema dalam ibadah saat ini adalah iman yang membenarkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir teks ini cukup ya sering-sering amat mungkin enggak, tapi pernah kita baca. Dan pasti yang terlintas dalam teks, dalam pikiran Bapak Ibu saudara-saudara membaca teks ini, nggak salah ya Yesus, nggak salah ya Yesus, kok sadis amat ya. Kok sadis amat ya, begitu tegas Yesus menyatakan sikapnya kepada perempuan Kanaan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan Kanaan ini menjadi sebuah simbol akan ketekunan, ya. Karena keteguhan hatinya lah yang akhirnya meyakinkan Yesus ketekunannya lah yang akhirnya merubah pikiran Yesus, Bapak. Jadi di awal saya mau sampaikan itu. Betapa kita memiliki bobot dan porsi yang besar, ya, dalam kehidupan kita, dalam segala hal yang kita harapkan. Yang kita sampaikan itu sebagai sebuah permohonan kepada Tuhan, ya, bahwa kita juga memiliki andil yang besar terhadap segala hal yang saat ini menjadi kerinduan dari segala penantian Bapak Ibu saudara-saudara. Perempuan Kanaan ini yang begitu luar biasa menanti-nantikan Yesus
Kenapa? Karena dia sadar bahwa hanya Yesus yang punya otoritas untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Kepercayaan penuh perempuan ini kepada otoritas Yesuslah yang menjadikan dia bertahan meskipun dia mendapatkan counter statement yang berat sekali dari Yesus. Ya. Tetapi disitulah Bapak Ibu Saudara-saudara, momentum pengujian itu dilalui oleh perempuan Kanaan ini. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan Kanaan ini menunjukkan situasi yang kurang lebih sama dengan kita. Bahwa Bapak Ibu harus mengakui ada hal-hal yang tidak bisa selesai hanya begitu saja dengan pola yang biasa. Bapak Ibu harus mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak bisa terselesaikan hanya dengan begitu saja, dengan pola yang biasa saja. Diperlukan ekstra tenaga untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan-harapan kita, Bapak Ibu. Di dalamnya menuntut kedalaman iman Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalamnya menuntut keyakinan Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalamnya menuntut kepercayaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalamnya menuntut ketenangan Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya situasi yang Bapak Ibu Saudara-saudara saat ini hadapi bisa dilalui dengan menunjukkan kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Perempuan Kanaan menunjukkan kesetiaan, satu kata sederhana yang acap kali menjadikan kita gagal, Bapak Ibu. Kesetiaan, Bapak Ibu bisa sebut kesetiaan apa di sini? Perempuan Kanaan ini sudah berkali-kali mendengar kebaikan Yesus, maka dia berusaha terus melakukan pendekatan, meyakinkan Yesus terhadap iman percayanya kepada Yesus, segala kapasitas dan otoritas Yesus, maka dia bertahan untuk kesembuhan anaknya. Ya. Allah murah hati, jelas kita tahu semua itu, Bapak Ibu. Maka di sini diperlukan keteguhan. Kita tahu itu semua, Bapak Ibu. Allah kita Allah yang baik. Yang diperlukan dalam situasi ini adalah keteguhan hati kita untuk berproses dengan Tuhan. Saudara-saudara, karena kita tahu Allah adalah Allah yang murah hati, maka bertekunlah. Kalau ada di antara kita yang saat ini sudah nyaris menyerah karena kondisi kita, Bapak Ibu. Daud memohon kesembuhan anaknya yang sakit dengan cara yang sama, berpuasa sampai tidur di lantai, menangis, berdoa, dan seterusnya. Dilakukan untuk mencuri perhatian Allahnya, menunjukkan betapa dia tekun memohon kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab semua apa yang menjadi doa dan harapannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar satu hal dalam persiapan terhadap teks ini. Tuhan cukup fair untuk dapat mempertimbangkan niat baik mereka yang bertekun memohon kepadanya. Itu yang ada dalam teks kita, Bapak. Yesus cukup fair untuk mempertimbangkan keteguhan, ketekunan niat seseorang. Dan saudara-saudara, saya pikir itu jugalah yang perlu kita pertimbangkan. Jangan-jangan berjuang aja belum. Jangan-jangan baru satu kali. Jangan-jangan
kita belum niat. Semua itu hanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa menjawab. Tema pagi hari ini sangat jelas, iman yang membenarkan. Ya. Ada hal-hal yang sangat mendasar yang kita pelajari dari teks pagi hari ini. Bahwa jawaban Allah juga terletak atas segala usaha Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan terjawablah sudah pagi hari ini. Kenapa dan seterusnya. Silahkan bercermin. Jangan-jangan memang kita tidak punya fighting spirit itu, etos itu, daya juang itu. Jangan-jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit marah-marah. Yang diperlukan di sini etos Bapak Ibu, jerih lelah, jerih juang, fighting spirit Bapak Ibu Saudara-saudara untuk percaya kepada otoritas Tuhan. Maka kita berproses kembali bersama dengan Allah. Bagi Bapak Ibu yang menantikan perubahan, bagi Bapak Ibu yang menantikan kesembuhan, bagi Bapak Ibu yang menantikan pemulihan, maka iman mereka yang mendampingi memiliki bobot yang sangat besar. Bahwa kita berandil juga dalam membantu situasi yang terjadi, dalam membantu orang lain. Jadi jangan sepelekan doa Bapak Ibu bagi dia. Amin. Jangan sepelekan doa Bapak Ibu bagi mereka. Jangan sepelekan usaha Bapak Ibu bagi orang-orang yang kita kasihi. Iman perempuan Kanaan inilah yang memulihkan anaknya. Bapak Ibu punya andil besar, jangan sepelekan itu. Ya. Kalau sudah berjuang, kita coba lagi. Tidak ada salahnya. Kita coba lagi. Ini momentum pengujian yang mungkin mengherankan Bapak Ibu Saudara-saudara, sama seperti statement yang disampaikan oleh Yesus. Yang mengherankan perempuan Kanaan ini, tetapi karena bertahan dan keyakinannya kepada Yesus, maka jelas Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu punya andil besar untuk membantu orang lain. Kalau saat ini pergumulannya kondisi sakit, jangan menyerah untuk mendoakan. Nama-nama mereka yang sakit di dalam warta jemaat bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan. Bapak Ibu, kita semua dipanggil juga untuk menyebut, untuk mendoakan mereka di dalam segala doa-doa kita. Kalau ada situasi-situasi yang saat ini belum selesai, belum ada perubahan, Bapak Ibu menuntut dia berubah, saya pikir jawabannya sudah jelas. Capek perempuan Kanaan memberikan pendekatan baru, bahwa orang di sampingnya, keluarganya, orang lain memungkinkan juga Tuhan merubah situasi itu. Maka pakailah kesempatan itu untuk terus mendoakan yang bersangkutan. Ya. Kita dipanggil untuk tetap setia, mendukung, mendoakan, membantu mereka. Dengan demikian apa yang menjadi harapan-harapan Bapak Ibu Saudara-saudara kiranya suatu saat nanti akan dijawab oleh Tuhan. Iman yang membenarkan. Selamat berproses kembali mendampingi orang-orang yang Bapak Ibu Saudara kasihi. Selamat berproses. Jangan lelah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu percaya penuh kepada otoritas Tuhan kita. Maka berjalanlah kembali bersama dengan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan bisa menjawab segala doa dan harapan kita dengan cara Tuhan yang selalu mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan
memberkati kita sekalian. Amin. Kita menundukkan kepala kita saat teduh pagi kita. Kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan pagi ini bahwa kami punya doa-doa yang setiap saat kami panjatkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu betapa besar keinginan kami, doa-doa kami itu terkabul. Meskipun kami semua sadar bahwa Tuhan punya rancangan sendiri bagi kami. Tetapi Tuhan, kami hanyalah manusia lemah yang memiliki harapan terhadap semua hal baik dalam hidup kami. Perempuan Kanaan pagi hari ini mengingatkan kami bahwa iman percayanya lah yang dapat meyakinkan Tuhan untuk menyembuhkan putranya. Dan inilah iman percaya kami Tuhan. Tuhan tahu persis. Oleh karenanya kiranya Tuhan dapat menjawab doa-doa kami. Di atas itu semua kami yakinkan bahwa cara Tuhan baik, waktu Tuhan baik bagi kami. Mampukan kami berproses lagi dengan Tuhan. Kami sudah jauh berproses, tetapi kami diingatkan lagi untuk kembali setia, kembali tenang, kembali teguh dalam meyakini otoritas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pengharapan kami, ini refleksi kami. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita menaikkan seluruh syafaat. Kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur untuk segala pemeliharaan bagi hidup kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan jika kami hadir di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga untuk kembali meneguhkan panggilan kami untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karenanya, mampukan kami untuk senantiasa dapat hidup sesuai dengan kehendak. Ya Tuhan, kami kembali menaikkan syafaat, terkhusus bagi orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini masih bergumul dalam kelemahan fisik, mereka yang sakit, mereka yang berada dalam proses pemulihan. Tuhan senantiasa mendampingi mereka. Ibu Sarti Karel, Ibu Nurmiati Napitupul, Bapak Paulus Panggo, Bapak Arthur Papahan, Ibu Yuli Hutajun, Bapak Kasman Huta Barat, Bapak Japadi Siregar, Ibu Lutina Saragih, Ibu Risma Hutapea, Bapak Barita Parapat, Ibu Lea Raymond Oktosea,
Ibu Yani Wijaya, Ibu Ati Simatupang, Bapak Talib Sule, Ibu Tialam Simatupang, Bapak Cipto Yudiharja, Ibu Seba Siregar, Bapak Jeffrey Sumpeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, anak Dastin, Bapak RJ Rumate, Ibu Saiminiman, Bapak Tony Pardede, Ibu R. Didik. Tuhan menguatkan dan Tuhan memberkati mereka semua. Terkhusus juga keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kesabaran, karena tidak mudah untuk mendampingi mereka yang berada dalam kondisi fisik yang lemah, membutuhkan kesabaran. Oleh karenanya Tuhan, hikmat-Mu memperlengkapi mereka senantiasa. Terlebih tak putus-putusnya mereka untuk terus menaikkan permohonan, sehingga apa yang menjadi harapan keluarga untuk kesembuhan orang-orang yang dikasihi kiranya boleh sesuai dengan segala rancangan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Segala tindakan medis, segala obat-obatan yang dikonsumsi, semua upaya pemulihan yang dilakukan, Tuhan berkati mereka semua. Terlebih orang tua kami, mereka yang ada di fase lanjut usia, dalam segala keterbatasan fisik mereka, Tuhan jaga, berkati, kuatkan mereka. Terlebih di tengah situasi pandemik ini Tuhan, begitu banyak orang tua kami yang di dalam segala keterbatasan, Tuhan tetap jaga dan berkati mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka dengan hikmat. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa terusus bagi keluarga terkasih kami, keluarga Bapak Lukas Sumardi, atas dipanggil pulangnya Ibunda terkasih, Ibu Juminah. Tuhan berkati Pak Lukas bersama dengan keluarga di masa-masa duka cita ini. Kuatkan beliau Tuhan, agar keluarga besar boleh memaknai bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan, duka cita sekalipun, adalah bagian dari rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memampukan sehingga keluarga besar boleh senantiasa berpengharapan penuh kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa terusus bagi Mas Anton yang juga saat ini sedang berduka cita atas dipanggil pulangnya almarhum Bapak Mardianto, ayahanda terkasih Mas Anton. Tuhan berkati Mas Anton bersama dengan keluarga besar, agar kiranya juga dimampukan untuk tetap berpengharapan di masa-masa duka cita ini. Kami percaya Tuhan kuatkan dan memperlengkapi keluarga besar yang ditinggalkan. Ya Bapak, pada kesempatan ini kami berdoa bagi seluruh aktivitas pelayanan di gereja GKP Jemaat Bekasi. Tuhan tahu semua agenda-agenda pelayanan kami. Kami memohon Tuhan tetap mengiringi, Tuhan tetap memberkati semua rangkaian pelayanan. Mereka yang terlibat, tim gembala, para penatua, pengurus-pengurus komisi, pos pelayanan, semua yang terlibat. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk tetap setia menghadirkan seluruh hidup mereka bagi hormat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan tahu ketika kami datang dari rumah, begitu banyak harapan-harapan kami akan segala doa dan penantian kami. Tuhan juga tahu persis hal apa yang saat ini sedang menghimpit kami, pergumulan kami Tuhan, yang menguras pikiran kami, menguras tenaga kami, bahkan tidak kurang menguras emosional kami. Kami memohon Tuhan tetap mengiringi kami, agar kami boleh melalui situasi-situasi tadi dengan tetap tenang, tidak mengaburkan cinta kasih, pemeliharaan, dan berkat Tuhan hanya karena kesulitan dan pergumulan saat ini. Karena Tuhan sudah berperkara jauh-jauh hari dalam hidup kami sampai dengan hari-hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, ajar kami selalu berpengharapan penuh dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam segala keberadaan mereka, upaya mereka untuk terus menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 ini. Menjadi doa kami semua Tuhan, doa seluruh umat manusia. Kami rindu secepatnya situasi ini reda. Meskipun kami tahu tidak dalam waktu dekat,
Oleh karenanya mampukan kami untuk tetap berpaut dan mengandalkan Tuhan. Karena kami sangat kecil dan kami lemah, kami membutuhkan Tuhan mendampingi kami senantiasa. Ya Tuhan, ini seluruh syafaat kami, seluruh harapan kami yang kami sadari sangat terbatas. Tetapi kami menyembah Tuhan Allah kami yang tidak terbatas. Oleh karenanya kami hendak serahkan, kami hendak alaskan dan sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dalam kebaktian ini, jemaat dihimbau untuk dapat memberikan persembahan secara cashless melalui QR Code dengan scan berkode yang telah tersedia di hadapan jemaat atau melalui transfer ke nomor rekening GKP Bekasi. Namun bagi anggota jemaat yang kesulitan dengan metode cashless, maka jemaat dapat membawa persembahannya ke depan dan memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak. Sekarang marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Sambil menghimpun persembahan, marilah kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 314. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu atas kami. Dengan segala keterbatasan kami saat ini, kami hendak memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Melalui persembahan ini, kiranya dapat dipakai Tuhan bagi karya cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kiranya kami juga yang memberi persembahan boleh belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, sehingga karya Tuhan senantiasa dapat kami rasakan dan syukuri. Inilah doa kami Tuhan kepadamu. Amin. Kembali kita muji Tuhan dari PKJ 179.
yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus, dan lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian,